Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Handayani Nurhayati, NIM 200310000078, Program Studi Administrasi Publik kelas B. Di sini saya akan menyampaikan mengenai hukum adat yang ada di Indonesia. Simak lebih lanjut yuk. Nah, tahu nggak sih apa itu hukum adat? Hukum adat adalah suatu kebiasaan atau serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima secara turun-temurun. Dalam setiap daerah memiliki hukum adatnya masing-masing. Jadi hukum adat tersebut bisa menggambarkan sebuah ciri khas dari daerah tersebut. Di Indonesia memiliki banyak sekali hukum adat yang berkembang dalam daerah-daerahnya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai hukum adat yang ada di daerah Jawa, yaitu tingkepan. Nah, tahu nggak sih apa itu tingkepan? Tingkepan atau mitoni atau 7 bulanan merupakan acara yang digelar ketika si ibu sedang mengandung berusia 7 bulan. Acara ini digelar oleh keluarga Jawa dengan tujuan meminta pertolongan kepada Yang Maha Kuasa agar si ibu dan si jabang bayi mendapatkan pertolongan dan kelancaran ketika proses bersalin. Selain itu, acara mitoni ini juga disertai doa agar si anak kelak menjadi pribadi yang baik dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, dalam acara tingkepan 7 bulanan atau mitoni ini ada beberapa ubur rampe yang harus dipersiapkan, yaitu yang pertama ada bubur atau jenang 7 macam, yaitu berisi bubur merah, bubur putih, bubur merah ditumpangi putih, bubur putih ditumpangi merah, bubur putih diselang merah, bubur merah diselang putih, dan jenang baro-baro. Yaitu yang kedua ada gundangan atau sayur lalapan. Yang ketiga ada 2 buah cengkir gading. Yang keempat ada benang lawe dari daun kelapa muda atau janur. Yang kelima ada 7 macam jarik. Yang keenam ada rujak, dan yang ketujuh ada keris. Dan yang terakhir, ada beberapa macam hal yang harus dipersiapkan dalam kenduri, seperti jajan pasar, nasi tumpeng, dan lain sebagainya. Nah, dalam acara tingkepan ini ada beberapa prosesinya. Yuk, disimak lebih lanjut. Yang pertama adalah prosesi siraman. Prosesi siraman dilakukan oleh 7 orang kerabat dekat dengan tujuan meminta keselamatan bagi si jabang bayi. Pada prosesi siraman ini merupakan sebuah proses penyucian si calon ibu dan si jabang bayi. Acara yang berikutnya adalah brojolan. Tujuan dari prosesi brojolan ini adalah agar si jabang bayi lahir ke dunia dengan selamat. Nah, pada prosesi ini dipimpin oleh sang nenek dari si jabang bayi tersebut. Si ibu akan dipakaikan jarik yang disertai dengan sepotong tali bernama letrek. Calon nenek memasukkan teropong atau telur ayam dari atas jarik hingga jatuh menuju ke bawah. Setelah itu dilanjutkan dengan 2 buah kelapa gading yang juga dibrojolkan dari jarik dan kemudian ditangkap oleh nenek lalu diberikan kepada sang ayah. Di akhir prosesi ini adalah si ayah memotong tali letrek dengan keris. Nah, itu sebagai pertanda bahwa suami yang dapat memotong segala alang rintang yang akan terjadi. Setelah prosesi brojolan, dilanjutkan dengan prosesi angkreman. Angkreman ini menandakan kasih sayang ibu dan bapak kepada si jabang bayi. Pada prosesi ini, ibu berganti 7 macam jarik. Nah, jarik yang paling terakhir itu yang digunakan dalam prosesi angkreman ini. Nah, 6 jarik yang sebelumnya digunakan sebagai alas duduk atau alat angkrem. Pada prosesi ini biasanya disertai dengan si calon ibu disuapi oleh si calon ayah dengan nasi tumpeng putih dan jenang merah putih atau bubur merah putih. Setelah prosesi angkreman, dilanjutkan dengan prosesi mecah kelapa. Prosesi ini dilakukan dengan tujuan pengharapan jenis kelamin si jabang bayi yang akan keluar. Nah, pada prosesi ini terdapat 2 macam cengkir gading atau buah kelapa gading. Yang pertama ada buah kelapa yang bergambarkan
wayang Kamajaya, dan satunya lagi buah kelapa yang bergambar wayang Kamarati. Nah, Kamajaya dan Kamarati ini merupakan dua tokoh wayang yang menggambarkan ketampanan dan kecantikannya. Apabila memilih untuk memecahkan cingkir gading yang bergambar wayang Kamajaya, maka diharapkan anak yang lahir nantinya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan apabila memilih cingkir gading yang bergambar wayang Kamarati, maka diharapkan anak yang lahir akan berjenis kelamin perempuan. Nah, dalam prosesi mecah kelapa ini, yang memecahkan dan memilih cengkir gading adalah si calon ayah. Nah, prosesi mecah cengkir kelapa ini merupakan prosesi terakhir dalam acara tingkepan. Namun, tidak semua keluarga Jawa melaksanakan prosesi tingkepan ini secara lengkap. Ada juga yang hanya melaksanakan kenduri dan mecah kelapa, tetapi ada juga yang hanya melaksanakan kendurinya saja. Semua itu tergantung pada niat dari keluarga mereka masing-masing. Karena melaksanakan tingkepan ini dengan acara yang meriah seperti itu dibutuhkan sebuah biaya yang besar. Prosesi tingkepan ini merupakan prosesi yang turun-temurun dari zaman dahulu hingga tetap dilaksanakan sampai saat ini. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hukum adat yang ada di Indonesia, yaitu tingkepan, dan sumber yang saya dapat akan saya taruh di description box. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!